mana nih Adi nih? Woi, jadi buat konten Cuk. Cepet. Ketemu lagi. Ya. Balik lagi di Boblok. Bincang on the bus blog. Jadi kita mau bahas apa nih sekarang? Oh iya, aku ada topik gini nih. Dari Gunung Harta ya, GH tim Bali, GH Merah. Rumor yang beredar sejak mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang lalu ya, kan mau buka trayek Denpasar dan mungkin akan terrealisasikan beberapa waktu mendatang. Jadi gimana menurutmu nih? GH nih mau buka. Persaingan panas ya, armada yang dipakai tuh spesialis lain perdana ya. Ya mungkin si, gitu tapi nggak tahu juga sih. Di saingannya ada karena kalau apa namanya udah entah kayaknya nggak bakalan, menurutku pribadi ya, mungkin bakalan lama lagi untuk memulai trayek karena udah rencananya buka lagi kan, karena pandeminya berlarut-larut jadi diundur gitu. Terus kayak apa lagi nih gosip-gosipmu atau apa nih yang perlu kita sajikan di konten Boblok nih? Apa ya? Oh ya, Ki kan mania lama nih cuy. Gimana menurut Ki itu mania yang dulu sama yang sekarang tuh? Perbedaannya banyak sih ya, ya. Kalau pastinya sih banyak sih kalau. Ini positif dan negatifnya juga apa namanya banyak gitu loh. Aku yang positif aja lah ya. Kalau positifnya sih mungkin mania sekarang lebih gampang untuk mencari informasi karena ya Instagram banyak ya, jejaring sosial dan teknologi itu semakin apa namanya, bisa diakses semua mania, dari yang bahkan yang SMP, dari yang kecil-kecil udah bawa Android sekarang. Dulu kan bisa dibilang kita nih ya Ci, dulu aku HP begini nih dulu barang mahal buat aku gitu loh. Jadi zaman dulu ya, kalau saya lebih menghabiskan banyak uang saya tuh di trip. Jadi bukan untuk beli gadget. Jadi ya beli tiket, duduk gitu loh, tanpa kita foto, tanpa kita video. Kalau sekarang kan sedikit-sedikit video, sedikit-sedikit foto gitu loh. Jadi itulah bedanya gitu loh. Cuman mungkin yang alay juga banyak sih ya. Tapi jujur ya, kita naik bis tuh malah bikin video tuh ribet sih, daripada lebih enak kita nikmati perjalanan, ngaruat. Kalau kita rekam tuh ribet sendiri sih. Betul. Saya sendiri yang ngerasain juga. Dan itulah kenapa juga Bis Paradise ini mungkin konten tripnya itu jarang gitu loh. Trip sering banget. Ya karena itulah. Sering banget trip, cuman perjalanan lebih. Karena saya basicnya mungkin nggak biasa rekam gitu ya. Cuman nanti bakalan belajar lah. Terus ya saya harap mungkin mania sekarang bisa lebih etikanya lebih dibangun lagi lah. Karena banyak ya sekarang mania sekarang tuh kayak attitude atau etikanya kurang gitu loh. Bahkan ya dia nyalip bis di depan. Nah, sampai artinya kalau di gini biar nyalip bis depan itu hanya demi konten. Susah bro, heran sih sebenarnya. Terus apalagi nih yang mau kita bahas ya, ini sekali lagi obrolan sederhana kita di balik layar ya, gitulah modelnya kita, keseharian kita. Rah, mau gabung sini Rah? Mau gabung? Enggak. Ini ada kru gantengnya BR nih tuh. Ya halo. Terus kelas ada. Apa lagi apa lagi? Untuk di trayek Bali ini kan bisa dibilang ya nggak begitu sepanas di Jawa ya. Ngobrol kalau
panas di Jawa nih, di trayek Malang Jakarta tuh panas sekali ya. Banyak PO yang menggunakan sasis premium, bahkan ada PO baru yang menggunakan sasis premium pun off sekarang. Iya betul. Iya. Nah, itu bagaimana? Saking nggak kuatnya ya, karena memang banyak sekali PO yang buka trayek Malang Jakarta, bahkan Parwis pun buka trayek Malang Jakarta seperti Petuju. Bahkan kemarin isunya terus buka trayek sekarang, tapi kurang tahu trayeknya mana. Panas sekali, bahkan sasis-sasis premium pun banyak di Malang, kita nggak heran. Jadi yang pakai sasis RK tuh ngandelin penumpang langganan sih, kayak Pahala, Kadi. Matiin. Bisa matiin? Dan kalau menurutku sih apa ya, Malang itu ada dua ini sih, dua tipe penumpang kalau menurutku pribadi ya. Penumpang yang memang mengandalkan ketepatan waktu, sama penumpang yang ya pokoknya aku naik bisnya itu nyaman gitu loh. Jadi kadang memang kalau yang nggak nyampe konsepnya ke sana, mungkin ya bakalan mundur perlahan-lahan gitu loh. Karena ada sekarang kayak kita tahu itu komplit juga loh, dia ketepatan waktu juga masuk, kenyamanannya masuk dan segala macam, dan juga ya bisa dibilang sukses lah di jalur tersebut. Bahkan di Malang tuh ada 2 cara promosi kawan, asal kalian tahu. Bahkan yang menggunakan tiket online pun kalah dengan yang promosinya. Karena mungkin selama ini mungkin orang juga tertarik gitu lah, wah ini bis apa sih, kok banyak orang yang setiap hari banyak orang yang datang untuk foto, dan dari situ mungkin penasaran, coba, dan mungkin jatuh hati dan akhirnya berpindah ke sana gitu. Bahkan dia nggak perlu sasis premium kawan, cukup 1626 dia sudah memenangkan pertaruhan ya. Ini bukan kita bukan menjelekkan atau meng-up salah satu PO ya, enggak, ini memang kita berbicara realita yang terjadi di lapangan gitu. Itu sih. Terus juga nih masa pandemi ini banyak hal positif dan negatifnya ya untuk di dunia perbisan sendiri. Untuk positifnya sendiri kan banyak PO yang membuka trayek baru ya, jadi memungkinkan untuk para penumpang mempunyai banyak pilihan lah. Banyak pilihan. Dan negatifnya sih banyak PO pribumi yang gulung tikar ya. Itu sih karena memang nggak kuat. Kalau menurutku sih apa ya, ini masalah konsistensi aja sih. Gimana orang konsistensi maksudnya? Iya. Kalau sah-sah aja sih, maksudnya yang ada pemain baru dari wisata main ke akap dan segala macam lah. Ya mungkin ya it's okay lah. Cuman sekarang kan masalah konsistensi aja, konsistensi dari PO existing, PO yang memang sudah lama atau yang sudah bertahun-tahun duluan ada di trayek tersebut gitu loh. Menurutku sih konsistensi aja dan berani mengikuti alur yang ada gitu loh, pasar yang ada, dan ya kalau bisa ya berinovasi gitu loh. Kalau rata-rata banyak PO yang belum tikar tuh kayak lambat peremajaan armada, dari segi servisnya mungkin tidak bisa mengimbangi PO pendatang baru sih. Ya. Karena PO pendatang baru sekarang tuh mungkin semenjak pandemi ini ya rata-rata servisnya cor semua. Jadi mungkin harga yang sama tapi servisnya cor berbeda, kayak snack melimpah, kayak servis makannya, bahkan ada yang lebih murah lagi harga tiketnya. Cuman ya mungkin kalau kita ngomong mungkin wah orang dua ini gampang sekali ngomong, kan kenyataannya nggak segampang itu ya, memang nggak gampang gitu loh. Cuman tapi yang itulah yang terjadi kan, dan itu yang kita lihat selama ini di lapangan, kondisinya seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih konsisten dan berani ya udah ngikutin jalur aja, nggak usah gengsi, nggak usah apa, dan kalau bisa ada format baru atau ide baru ya bisa diterapkan lah di dalam servis atau
apalah gitu ya. Kalau masalah armada sih nggak perlu baru-baru banget lah ya, yang penting ada banyak juga yang merombak armada kan untuk lebih untuk menyiasati lah, untuk karena menyiasati. kalau beli baru lumayan juga timbang, artinya dia beli baru bisa rombak mungkin 2 bis Ya, gitulah. 2 bis ya, betul perbandingannya. Tapi ya menurutku sih, menurut saya pribadi sih ya konsistensi itulah, konsistensi di sini dalam artian ya wani perih lah gitu modelnya, walaupun susah ya, tapi untuk kebaikan, untuk kelangsungan hidup PU itu sendiri ya saya rasa nggak masalah dan memang harus dilakukan. Terus dengar juga nih apa ya? Apa nih? Cuk? Oh ya Cok, yang viral kan lagi custom lampu dia. Gimana menurut Anda nih? Custom lampu yang mana nih? Depan Ya. apa belakang? Yang depan Cok, Headlamp. yang kiri ya, headlamp yang lagi viral nih sekarang. Yang kayak RGB itu jadinya dia pelangi. Oh ya yang di lampu kotanya ya, kan? lampu kotanya. Kalau menurutku sih apa ya, nggak masalah selama itu nggak mengganggu pandangan aja gitu lah. Dalam artian kan kadang kalau di jalan gelap sepi malam-malam kan mungkin crash, jangan sampai mengganggu lawan kita di Pengguna crash, jalan lainnya pengguna kan. jalan lainnya yang sewajar-wajarnya aja gitu. Kalau menurutmu gimana? Ya sah-sah aja sih, tapi sebenarnya itu agak sedikit. Lampu dari Karaseri itu mahal Cok. Sekarang di custom cuma 1 juta kalau Apa ya? Value atau nilai yang lebih mahal gitu loh ya. Iya. Lampu original di modif seperti Iya. itu ya emang sih sah-sah aja orang, cuman ya sekali lagi ini kan hanya pendapat kita ya. Dan nih yang tadi balik kan kue nanya mania zaman dulu dan mania zaman sekarang Ya. itu seperti apa. Kalau menurutmu kayak gimana Cuk? Jadi kan aku udah sampaikan. Dulu sih banyak yang bilang ya kayak foto itu mungkin kayak suatu hal yang berharga. Kalau sekarang sih banyak yang repost, banyak yang nolong, dan juga mania sekarang tuh banyak beralih ke YouTube. Dan kontennya pun kadang-kadang banyak yang dia ngambil dari video orang lain gitu, diganti cuman back songnya gitu, kayak gitulah. Jadi kayak dia tuh modal konten dari video orang lain gitu sih. Itu aja sih yang gini, nggak bisa kayak ngambil konten sendiri gitu. Nggak bisa buat sendiri gitu ya. Ya itu aja sih yang disayangin ya. Cuman kita sendiri yang bikin konten mati-matian, Panas-panasan gitu istilahnya. dikit, sedangkan dia yang cuman bermodal video orang lain, Ya. ya banyak. Itu sih yang disayangin ya. Jadi ya kreativitasnya mungkin hanya sebatas editan itu aja, tapi dia nggak ngerti esensinya seperti apa. Ya sensasinya ngoyot itu seperti Ya, apa. itu aja sih yang gitu. sayangin kalau kita panas-panasan kayak gitu-gitu sih, nggak makan, ngantuk. Dia cuma modal di rumah, upload video dari WA, terus betul. diupload di YouTube dengan isi dah gini thumbnail nama YouTube-nya dia tuh kayak WM. Oh, Kleng, kayaknya aku tahu siapa orang ya. Nggak usah dibahas dah. Nggak usah dibahas. Kayak gitu sih. Ya, oke. Kayak nggak gimana ya, bangke aja. Ya, bangke sih, Bang. Ini diawasin langsung sama Pak Lurah. Ya. Jelasin. Diawasin. Jadi untuk sejauh ini harapanmu seperti apa Cuk, untuk kita ke depannya? Maksudnya kita ya sebagai pencinta bis lah istilahnya, kita juga memberikan sumbangsih lah walaupun sedikit dalam dunia transportasi di Indonesia, walaupun sedikit ya dalam melalui karya-karya kita, melalui apa ya saran-saran kita ya, itu walaupun bentuknya kecil tapi sedikit tidaknya bisa ikut membantu memberikan stigma positif ke masyarakat awam bahwa bis itu transportasi aman dan nyaman. Jadi jangan kalian kotori dengan hal-hal yang deso kayak gitu kawan, yang bener-bener ngaco gitu loh, karena medsos ini diakses semua orang, bukan untuk kalangan kita aja gitu loh. Anak kecil pun nggak bisa sekarang nonton YouTube kan. Anak kecil, dan bahkan saya pernah ngeliat satu footage gitu loh, di mana ada orang awam, bapak-bapak nih, ngeliat bis yang
oleng-oleng gitu loh. Dia langsung bilang, waduh, ngapain naik bis kayak begini, nggak ada gunanya, malah bikin rugi. Dan itu sendiri saya rasa sudah mencoreng apa ya, sedikit tidaknya udah memberikan stigma negatif lah untuk dunia transportasi khususnya bis di Indonesia. Gimana? Kayak setuju ya? Apa kayak mau ada pesan-pesan atau? Setuju aku. Setuju. Murah setuju dia. Sebenarnya sih kayak itu tergantung bawaan driver ya, karena kan driver beda-beda sih gininya. Karakternya beda-beda. Karena untuk mungkin yang udah artinya jam terbangnya udah tinggi, kayak ngapain sih ngebut gitu kan. Untuk sekarang kan lebih mengutamakan kenyamanan ya. Betul. Itu Jangan ya, memprovokasi. itu juga. Jangan memprovokasi. Yang terprovokasi itu damen namanya. Dan juga untuk pesan untuk konten kreator ya, intinya setidaknya kita minta izin dulu ya kalau misalnya kita bikin video atau di depan itu kan driver juga punya privasinya sendiri betul, loh. betul. Jadi nggak semua supir itu memang mau untuk direkam itu loh. Apalagi kalau kita yang belum kenal terus kita tiba-tiba sok bikin asik, ya sok itu kenal juga gitu. sih sebenarnya. Kayak itu pengalaman saya tuh pernah. Ya sih. Ya adalah salah satu PO dulu. Ya, lebih kayak itu aja sih. Ada namanya dulu ngisi Ada. yang Tronton, dan sebelumnya dia batalannya si dulu sebelum itu kan dia di, dan dia emang nggak suka gitu loh kalau ada orang duduk, dan kebanyakan kan teman-teman suka rekam speedo mentok gitu loh. Ya. Nah, jadi dia paling nggak suka kalau speednya dia lagi itu gitu. Jadi kalau ada mania duduk ke depan, kalau udah mulai ke situ dan mulai ngerekam gitu, dia otomatis akan pelan. Dia otomatis akan melanin laju kendaraan itu sampai mania tersebut bosan dan duduk lagi ke belakang. Dan ketika mania tersebut duduk belakang, baru dia gas lagi gitu. Nah, Jadi itu tuh sempat viral juga beberapa tahun ke belakang, banyak konten kreator yang bikin thumbnail tuh pakai speedometer yang di HP itu. ya, Kayak 160 itu untuk menarik viewer ya. Sebegitunya mereka untuk mencari, dan sini kita berusaha payah ya untuk mempromosikan PO tersebut agar positif lah. ya positif dari segi pelayanan apa, sedangkan mereka mempromosikannya dengan cara itu sih, kecepatan kayak gitu. Ya udahlah, kayaknya segitu aja udah kepanjangan ini. Ya, kan udah kita biasanya 10 menit, tapi ini sudah 18 menit lebih ya. Ini tanpa di-cut ya, mungkin ada beberapa bagian yang kita berdua rasa terlalu sensitif, ya kita sensor lah gitu. Kita kan tetap, walaupun kita bangsat-bangsatan gini berdua, tapi tetap etika untuk tetap menjaga privasi dari PO tersebut, PO yang kita sebutkan, bahkan nama-nama driver atau apa yang kita sebutkan tadi. Jadi sampai jumpa di video-video Bisparitas selanjutnya. Oke? Bob Blog, bincang on the bus blog. Bye. Bye Ngurah. Yuk, mantap.